Bagaimana ujung perang Amerika Serikat-Iran? Kita bahas bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah. Selamat malam, Pak Reza. Selamat malam Kompas, salam dari Presiden University. Baik, Pak Reza, ini sikap maju mundur Trump ancam serang Iran, apakah akan membuat jalur negosiasi tertutup? Saya bingung ya, ini perang sudah berlangsung 80 hari. Kalangan Iran juga dunia bertanya, ini Trump ini maju mundur terus, apa akan nyerang Iran? Yang jelas Iran itu sudah siap untuk jangka panjang ya. Tapi kalau saya mencoba mengamati, ini teorinya ini beda-beda ini. Pertama, Donald Trump itu benar, itu teorinya dari Henry Kissinger. Kedua, Trump itu sulit dimengerti, itu teorinya dari narcissistic personality disorder. Ketiga, Amerika Serikat tidak siap menyerang Iran. Ini teorinya dari Sun Tzu. Ini saya pikir ujung-ujungnya harus Trump sendiri yang menjawab bagaimana dia begitu. Kalau saya melihat dari Henry Kissinger ya, itu teorinya mengatakan foreign policy begins at home ya. Memang harus dalam negeri Amerika Serikat saat ini sedang bermasalah. Misalnya masyarakat mempertanyakan MAGA. Kemudian juga stabilitas domestik dalam negeri Amerika Serikat juga sedang kacau balau. Misalnya kita perhatikan bahwa opini publik terhadap Donald Trump itu turun bahkan sampai 30%. Kemudian juga dukungan masyarakat, terutama kalau sudah berbicara soal pekerjaan, itu turun sampai 60%. Kemudian juga kalau kita perhatikan demonstrasi itu sudah luar biasa, statementnya sudah no king. Kemudian juga kalau kita lihat Maret 26 dulu, rally ini sudah sampai ke seluruh negara bagian. Kemudian kalau kita lihat juga di May Day demonstration, itu sudah kata-kata boykot. Kalau begitu apa yang Anda baca, Pak Reza, tujuan utama Trump tarik ulur mengancam Iran itu sebetulnya untuk apa? Goalsnya apa sih sebetulnya? Ya, intinya adalah pertama energi kan. Dia itu sadar kalau bahwa dia sudah mengunci energi dari Venezuela. Diperkirakan kalau ini berjalan terus, maka kemajuan China bisa berkurang 5 tahun. Kalau dia bisa mengunci energi dari Iran, kemudian dia bisa kendalikan Selat Hormuz, itu totalnya pembangunan ekonomi China itu akan terdampak sampai 10 tahun ke depan. Ini yang dia khawatirkan bahwa saat ini Make America Great Again itu sudah kalang kabut karena dia melihat betapa China itu luar biasa. Kita perhatikan kemarin pada saat pertemuan antara Xi Jinping dengan Donald Trump itu kan tidak ada joint communique. Kemudian janji pembelian pesawat dalam jumlah besar tidak tercapai. Targetnya 500, ternyata 200 itu juga belum ditandatangani. Kemudian juga pada saat berbicara dengan China, Trump itu terkagum sebenarnya mendapat informasi bahwa penguasaan China atas multipolarisme itu sudah demikian jelas. Kemudian China sekali memiliki kerjasama internasional lewat berbagai proyek namanya Belt and Road Initiative. Kemudian juga Amerika Serikat sebenarnya menyimpan aspirasi bahwa ini bukanlah perang dia sendiri, tapi adalah perang untuk Israel. Ini yang dikritik oleh Pak Reza, Amerika Serikat. Iran tampaknya tak takut dengan ancaman dari Donald Trump, dengan ancaman dari Amerika Serikat. Apakah ketidaktakutan Iran ini dibaca tidak oleh Amerika Serikat? Seseorang yang mengidap NPD atau Narcissistic Personality Disorder itu memiliki ego yang luar biasa, berani mengambil resiko yang berlebihan, tidak peka terhadap masukan, dan juga dia memerlukan validasi. Dia menolak apa yang dibilang oleh para jenderal-jenderalnya. Misalnya Jenderal Navy Admiral William McRaven sudah bilang, ini Donald Trump ini mempermalukan saya di hadapan keluarga saya sendiri, anak-anak saya sendiri. Juga juga jenderal-jenderal yang lain seperti Jenderal Mattis, Jenderal Mark Esper, Jenderal John Kelly, Jenderal McMaster, semuanya itu mengatakan dia ini nggak fit untuk memimpin kita begitu. Dan juga kemudian Amerika Serikat ini tidak mendengar apa yang dikatakan oleh jenderal-jenderalnya sendiri. Dan kalau menurut Sun Tzu, sebenarnya Amerika Serikat itu tidak siap untuk perang jangka panjang. Kemudian Amerika Serikat itu tidak bisa mengelola energi dari dalam dan luar negerinya, terutama dukungan NATO terutama sekali, dan juga dia tidak sanggup mengacak-ngacak Iran, dan juga dia tidak bisa memanfaatkan lingkungan internasional. Jadi ini sebenarnya Pak Reza,
Tapi kalau dengan kondisi, dengan karakter Donald Trump seperti tadi yang Anda sampaikan, jika melihat Iran bergeming, sama sekali tak atau abaikan kesepakatan, apakah artinya AS akan kembali menyerang Iran dalam 2-3 hari ke depan? Kalau saya perhatikan skenario dari Sledgehammer, tampaknya begitu kan. Tapi kan Iran sudah siap untuk perang jangka panjang. Kita perhatikan bahwa perbatasan Iran itu sulit sekali dikuasai oleh pihak luar. Misalnya perbatasan Iran dengan Irak, dengan Turkmenistan, dengan Afghanistan, dengan Pakistan, dengan Azerbaijan, dengan Turki dan Armenia itu sangat kuat dijaga oleh pasukan Garda Revolusi. Kemudian Iran juga sudah siap dengan pemikiran bahwa mungkin Amerika Serikat mengancam, tapi Iran sudah melihat 5 top produser militer seperti Lockheed Martin, RTX Corporation, kemudian Northrop Grumman, kemudian General Dynamics, kemudian Boeing Defense itu belum menandatangani kontrak dengan pemerintah Amerika Serikat. Di sana ada namanya mekanisme Military Industrial Complex, di mana ada Senat, ada White House, baru military producer, dan belum ada kontrak jangka panjang. Sementara Iran melihat bahwa stok pertahanan yang ada saat ini sudah menipis, di mana kalau Iran katakan saya sebenarnya menembakkan peluru kendali, tapi pada saat yang sama juga saya memproduksi peluru kendali, dan Iran tampaknya melihat bahwa Amerika ini hanya kuat bicara, belum tentu dia siap untuk perang jangka panjang, dan untuk itu Iran mengatakan saya masih memiliki senjata-senjata rahasia yang belum saya keluarkan, dan itu sudah dijamin oleh Putin bahwa Iran memiliki sesuatu yang bukan nuklir tapi bisa memporak-porandakan target-target Iran tersebut. Itu peluru kendali pendek, menengah maupun panjang. Pak Reza, apakah ini bisa diperkirakan, diprediksi ke depannya pada akhirnya Amerika Serikat akan membiarkan Iran mengembangkan nuklirnya dengan banyaknya tekanan yang muncul kepada AS dan juga Donald Trump? Ini adalah yang akan dibahas ya. Amerika Serikat terus menekan, Amerika Serikat terus memegang isu. Memang dalam perundingan nanti, kalau perundingan ini terjadi, maka isu nuklir dan isu Hormuz akan menjadi dialog yang sangat melelahkan kedua negara. Tapi tentunya Iran berpikir kami sudah mengikuti perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty, dan kami senantiasa menyetujui yang namanya International Atomic Energy Agency, dan kami taat untuk itu. Dan untuk itu tentunya Iran kita harapkan akan ada ahli-ahli nuklir dunia dan juga ahli-ahli hukum internasional untuk benar-benar menguji berapa sih saat ini tingkat penguasaan uranium yang diperkaya oleh Iran, yang dimiliki oleh Iran saat ini, sehingga dapat dikatakan kekhawatiran Amerika Serikat itu berlebihan karena kalau kita mengikuti statement dari para ayatollah dulu sampai sekarang, itu haram bagi Iran untuk memiliki senjata nuklir. Jadi ini yang diplomasi publik ini yang Iran terlambat lakukan kepada dunia. Jadi tampaknya Amerika Serikat akan jalan tengahnya adalah Amerika Serikat tunduk bukan pada Iran tapi pada International Atomic Energy Agency yang memiliki alat ukur sangat tegas. Oke, terima kasih pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini.